先观摩一下。哦，好险！天女散花。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 22 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 22 masih diawali dengan Bang Beichan yang mempertanyakan kenapa murid-muridnya tampak begitu bersedih. Lalu mereka semua memperagakan kehebatan kipas api Luoli dan gelang pita milik Lingxi di hadapan Bang Beichan, sembari berharap mereka juga bisa mendapatkan harta yang sama seperti mereka berdua. Ternyata sedari awal Heitan dan kawan-kawan masuk ke dalam pavilion harta karena mereka ingin meminta harta seperti Luoli dan Lingxi sebelumnya. Bang Beichan sendiri mengizinkan murid-muridnya untuk mencari harta di dalam pavilion harta karun dan setiap orang bisa mendapatkan satu harta yang sudah ditakdirkan untuk mereka. Betapa kagetnya Bang MC kita ini ketika melihat semua muridnya sudah mendapatkan harta karun dengan begitu cepat. Dia kemudian menangis gak karuan keluar dari dalam pavilion harta karena merasa iri kepada murid-muridnya yang bisa mendapatkan harta karun dengan begitu mudah. Di satu sisi, sistem AI kembali memberikan hiburan agar Bang Beichan tidak bersedih dengan niat mengekstrak ruangan alkemis dan pemurnian Qi, tapi ya begitulah, Bang Beichan sudah terlanjur bersedih, jadi dia enggan untuk menerima hadiah dari sistem AI. Dia juga memutuskan untuk tidur daripada harus nyesek melihat masing-masing muridnya mendapatkan harta karun. Ketika hari sudah malam, murid-murid Sekte Dao Immortal memutuskan untuk berlatih menggunakan senjata yang mereka dapatkan di dalam pavilion harta. Baik Xuan Yu, Zhao Hong, Chang Sheng, Lin Xuan, Heitan, dan juga Xian Er semuanya mengeluarkan kemampuan terbaik ketika sedang berlatih. Situasi berisik yang ditimbulkan oleh mereka membuat Bang Beichan terbangun dari tidur dan berencana hendak keluar. Tapi ternyata panah-panah dari senjata Xian Er berjatuhan di depan tempat tinggal dari Bang MC kita. Kondisi ini pun membuat sistem AI kembali muncul dan memberi penjelasan kepada Bang Beichan. Dia harus segera membuat semua muridnya menerobos ke ranah yang lebih tinggi dari sekarang. Dengan cepat Bang Beichan pun kemudian langsung mengumpulkan semua muridnya di dalam aula sekte dan memberitahukan kalau mereka harus segera mendapatkan terobosan kultivasi secepat mungkin. Semua itu tidak lain karena alam rahasia Tian Yuan akan segera dibuka dan Sekte Dao Immortal adalah sekte yang akan masuk ke dalam alam rahasia tersebut. Bang MC kita juga meminta semua muridnya untuk masuk ke dalam ruangan berlatih guna melakukan terobosan. Selain digunakan untuk melawan hati iblis, ruangan berlatih juga bisa digunakan untuk meningkatkan kultivasi dari murid-murid Sekte Dao Immortal. Ketika semua murid sudah paham dan bersiap untuk masuk ke dalam ruangan berlatih, Bang Beichan meminta Lingxi untuk tidak mengikuti para seniornya karena saat ini fondasi tubuh Lingxi belumlah cukup kuat. Untuk menjawab keraguan dari Bang Beichan, maka Lingxi pun berniat membuktikan kalau dia bisa membentuk fondasi tubuhnya sekarang juga agar bisa masuk ke dalam ruangan berlatih seperti para senior-seniornya.
Momen Lingxi yang sedang membentuk fondasi tubuhnya mendapatkan pujian dari para senior. Mereka tidak menyangka kalau Bang Beichen mau membantu Lingxi dalam membentuk fondasi tubuh, padahal usia dari Lingxi masih begitu muda. Pembentukan fondasi tubuh dari Lingxi juga membuat penatua Ge kaget. Dia cukup kagum karena fluktuasi kekuatan dari 9 cahaya ilahi muncul di saat Lingxi mencoba untuk membentuk fondasi tubuhnya. Munculnya 9 cahaya ilahi juga membuat murid-murid lain secara ajaib mendapatkan penerobosan. Beberapa saat kemudian, Lingxi sudah selesai membentuk fondasi tubuh dan langsung nyamperin Bang Beichen yang sedang bersembunyi di balik kursi. Ternyata sedari tadi Bang Beichen sudah bersembunyi karena dia takut terkena fluktuasi kekuatan dari pembentukan fondasi tubuh Lingxi. Akan tetapi Bang Beichen membuat alasan kalau dia sedang menyerap energi guntur bumi agar Lingxi tidak terluka ketika sedang membentuk fondasi tubuh. Tentu saja Lingxi langsung berterima kasih karena Bang Beichen sudah mau melindunginya. Di satu sisi, Bang Beichen merasa dia tidak akan pernah mau dekat dengan orang yang melakukan pembentukan fondasi tubuh lagi karena kondisinya terlalu berbahaya. Tiba-tiba saja sistem AI kembali muncul dan memberikan informasi kalau ranah kultivasi dari Bang Beichen sudah mengalami peningkatan. Dari yang sebelumnya pemurnian Qi tingkat 5, sekarang sudah naik menjadi pemurnian Qi tingkat 6. Karena kenaikan ranah ini terlalu kecil, maka Bang Beichen tidak bisa merasakan efeknya sama sekali. Dan di saat yang sama, Bang Beichen tampak senang karena 2 atau 3 kali lagi menaikkan ranah, dia bisa membentuk fondasi tubuhnya seperti yang baru saja dilakukan oleh Lingxi. Ketika Bang Beichen dan Lingxi hendak keluar dari aula sekte, mereka langsung disambut oleh beberapa murid yang berhasil mendapatkan penerobosan. Tapi meskipun begitu, Bang Beichen tetap kurang puas dan meminta semua muridnya untuk masuk ke dalam ruangan berlatih guna mendapatkan hasil penerobosan yang lebih maksimal. Sementara untuk Lingxi, dia masih belum diperbolehkan masuk ke dalam ruangan berlatih dan akan memantau perkembangan para senior bersama dengan Bang Beichen. Bang Beichen juga meminta Lingxi untuk tidak terburu-buru masuk ke dalam ruangan latihan karena dia harus melihat bagaimana para senior mengatasi halangan di ruangan latihan agar mendapatkan penerobosan. Ketika Chang Sheng dan Luoli sedang bertarung dengan diri mereka masing-masing, Bang Beichen meminta Lingxi untuk meniru mereka berdua dalam berlatih. Sementara di saat giliran Heitan dan juga Zhao Hong, Bang Beichen meminta Lingxi untuk tidak meniru mereka berdua yang memang sedikit ngawur. Tiba-tiba saja Bang Beichen sangat kaget ketika melihat situasi dari Lin Xuan yang cukup berbeda dari murid-murid lain. Lin Xuan tampak belum bisa mengatasi hati iblisnya dan selalu terpengaruh dengan kata-kata hati iblis. Di saat Lin Xuan sedang bingung bagaimana cara dia bisa menghilangkan hati iblis, dia kembali teringat pesan yang disampaikan oleh Bang Beichen sebelumnya. Dalam pesan tersebut, Bang Beichen pernah berkata akan memaafkan Lin Xuan meskipun Lin Xuan pernah berbuat jahat atau melakukan kesalahan. Setelah merenungi nasihat dari Bang Beichen, Lin Xuan memutuskan untuk menusuk dadanya sendiri guna menghilangkan hati iblisnya di dalam ruangan berlatih. Benar saja, secara mengejutkan, hati iblis Lin Xuan langsung terluka dan bersamaan dengan itu pula kultivasi dari Lin Xuan turun drastis menjadi pemurnian Qi tingkat 1 karena tusukan yang dia derita.
Tapi ya begitulah, Lin Xuan tidak pernah takut menjadi orang yang lemah asalkan hatinya tidak dikuasai oleh kekuatan iblis. Dengan senjata kapak yang dia dapatkan di paviliun harta, Lin Xuan kemudian membunuh hati iblisnya sendiri di dalam ruangan berlatih. 已跌至炼气1层， 1层的废物！ Keputusan Lin Xuan untuk membunuh hati iblisnya sendiri ini juga sekaligus menutup episode 22 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.